Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ketemu lagi di Abkara Channel. Oke, mohon maaf sebelumnya baru tag lagi video karena memang jarak video yang ini dengan yang sebelumnya itu agak lumayan lama ya, karena memang kesibukan yang tidak bisa dihindari. Oke, langsung saja dengan beberapa menit ke depan kita akan membahas yang berkaitan dengan koordinat kartesius ataupun juga sistem koordinat kartesius. Ya, pada dasarnya kelas bahwa sistem koordinat kartesius ini materinya itu berada di kelas 8 berdasarkan kurikulum 2013 revisi 2017. Oke, dengan adanya sistem koordinat kartesius ini bertujuan untuk menunjukkan perilaku yang teliti dan juga sesuai prosedur dalam melakukan aktivitas baik itu di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat. Sebagai wujud juga untuk implementasi menggambarkan sketsa grafik fungsi aljabar dalam bentuk sederhana pada sistem koordinat kartesius. Dan juga menerapkan lokasi benda dalam koordinat kartesius dalam menjelaskan posisi relatif terhadap acuan tertentu. Salah satu contohnya misalkan dalam kalian bisa menghitung jarak ya antara titik A dengan titik B, ataupun pos 1 dengan pos kedua, ataupun juga pos utama dengan pos yang ke-1 ataupun yang keduanya. Ini bisa dihitung dengan sistem koordinat kartesius, ataupun juga sarana dalam sistem koordinat kartesius itu menggunakan buku corak catur supaya lebih mudah antara perpindahan kotaknya. Ya, ruang lingkup materi dalam sistem koordinat kartesius ini pertama posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Lalu yang keduanya posisi titik terhadap titik asal atau titik awal 0 dan juga terhadap titik tertentu yaitu A, B. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sebagai dasar, poin dasar dalam koordinat kartesius ini pertama bahwa suatu titik dalam koordinat kartesius terdiri dari absis dan ordinat, di mana dituliskan dengan bentuk A, X, Y ataupun absis dan ordinat. Misalkannya nih di suatu titik A itu terdapat negatif 1,2, maka yang negatif 1 ini merupakan suatu absis atau posisinya berada di sumbu X, dan angka 2 itu merupakan ordinat yang posisinya berada di sumbu Y. Pada dasarnya dalam sistem koordinat kartesius itu semacam bisa dilihat di PowerPoint-nya gitu ya. Jadi yang merupakan sumbu X itu yang garisnya ke kanan ataupun ke kiri juga sama. Tapi kalau misalkan ke kanan itu sumbu X yang positif, kalau ke kiri itu sumbu X yang negatif. Begitu juga dalam sumbu Y. Kalau sumbu Y itu ya ke atas. Kalau ke atas berarti positif, kalau ke bawah berarti negatif. Ya, sesuai dengan cakupan materi yang ada di koordinat kartesius, yang pertama adalah memahami fungsi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekarang kita memiliki titik A, B, C, dan D. Coba perhatikan. Dan juga perlu diingat juga untuk ke arah kanan ya itu bernilai positif. Nah, ke arah kiri itu bernilai negatif. Kalau ke atas positif juga, dan ke bawah itu negatif. Kita perhatikan pergerakan dari koordinat ini, bahwa sumbu X ini kita fokusnya ke titik A gitu ya. Itu sumbu X itu mengarah ke titik A dengan jarak 2 gitu kan. Nah, sedangkan sumbu Y itu ke atas. Nah, pada titik A itu terdapat 6 langkah, maka titik A ini terdapat 2,6. Jadi pasangan sumbu X dan sumbu Y nya gitu. Nah, maka untuk sumbu X nya ini angka 2 dan sumbu Y nya adalah 6. Begitu juga kalau misalkan pada titik B. Kalau titik B itu dari titik 0 atau titik pusat 0,0 itu maju ke arah kiri, ke arah negatif, itu negatif 5 langkah, negatif 5. Sedangkan kalau untuk sumbu Y nya adalah 5 juga, maka
titik B ini memiliki pasangan sumbu X dan sumbu Y-nya adalah negatif 5,5. Begitu juga sama untuk titik C ya, dan juga titik D. Berarti kalau misalkan untuk titik D, nah ini untuk titik D itu memiliki pasangan sumbu X dan sumbu Y-nya adalah 3,5. Nah ini jadi kalian harus memahami dulu gitu posisi titik terhadap sumbu, baik sumbu X ataupun sumbu Y gitu ya. Nah karena di dalam diagram Kartesius ataupun Kuadrat-Kartesius itu memiliki 4 bidang ya, memiliki 4 bidang, maka kalian juga harus tahu bahwa 4 bidangnya itu dinamakan dengan apa. Nah maka memahami kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Coba kita amati lagi pergerakan dari arahnya. Nah bahwa pertama ada yang dinamakan dengan kuadran 1 ya, perhatikan bahwa kuadran 1 itu berada di titik A dengan 5,7 gitu ya. 5-nya itu koordinat X yang bernilai positif, dan juga 7-nya termasuk dalam koordinat Y bernilai positif juga. Sekarang yang kuadran kedua. Kalau kuadran kedua, kuadran 2 itu memiliki perbedaan karena pasangan titik B, kita namakan aja titik B, itu memiliki nilai negatif 6,5, dimana sumbu X-nya adalah negatif 6 dan sumbu Y-nya adalah 5 gitu. Dan untuk kuadran 3 ini ya, untuk kuadran 3 atau titik C ini negatif 7, negatif 4, dimana untuk sumbu X nya itu negatif 7 dan sumbu Y nya negatif 4. Begitu juga untuk yang titik D itu berada di kuadran 4, dimana untuk sumbu X nya itu adalah 3 dan sumbu Y nya adalah negatif 7. Maka dapat disimpulkan bahwa kuadran 1 itu akan bernilai positif dengan positif juga. Jadi sumbu X nya positif, sumbu Y nya positif juga. Kalau kuadran 2 itu hanya negatif X yang positif. Hanya sumbu X yang negatif gitu ya. Sekali lagi, hanya kuadran 2 negatif X nya berada di sumbu X gitu ya. Jadi kalau sumbu Y nya itu akan bernilai positif gitu. Nah untuk kuadran 3 ini baik sumbu X ataupun sumbu Y ini bernilai negatif dua-duanya. Begitu juga untuk kuadran 4, kalau yang kuadran 2 sumbu X yang bernilai negatif, kalau kuadran keempat ini sumbu Y nya yang bernilai negatif gitu. Lalu memahami posisi titik terhadap titik asal. Jadi memahami posisi suatu titik terhadap titik asalnya yaitu 0,0. Nah ini pos utama atau titik pusat. Titik pusatnya itu 0,0 karena perpotongan antara atau juga pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y bisa juga perpotongan gitu ya. Misalkan berdasarkan dari pos utama ini terdapat pos 1. Nah, pos 1 ini berada di kuadran 1, maka sumbu X dan sumbu Y nya ini dua-duanya akan bernilai positif. Maka pos 1 itu ya, oke, ada pos 1, pos 2 dan tenda ke 1. Nah sekarang pos 1 itu berada di sumbu X nya itu bernilai 2 dan sumbu Y nya bernilai 5. Nah karena ini berada di kuadran 1 gitu ya, berarti antara sumbu X dan sumbu Y itu bernilai positif dua-duanya.
Nah kalau sumbu sekarang maju ke pos 2. Ke pos 2 itu berada di kuadran 3. Maka antara sumbu X dan sumbu Y-nya ini dua-duanya akan bernilai negatif. Sumbu X-nya yang menuju ke pos 2 itu ada 3. Berarti negatif 3. Gitu ya. Sedangkan sumbu Y-nya nah ini negatif 5. Ya, sekarang masuk ke tenda 1. Bahwa dalam posisi tenda 1, nah ini sumbu X-nya berada atau nilai X-nya itu berada di garis pada sumbu Y. Maka dalam tenda 1 itu memiliki titik 0,8 karena sumbu X-nya karena sumbu X-nya itu berada di angka 0 dan sumbu Y-nya berada di angka 8 gitu ya. Oke, next, memahami posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Coba perhatikan ini pos utamanya ya, lalu berada di titik negatif 4,4. Sekarang pos 1, pos 2, dan tenda 1 ini sama halnya dengan yang tadi, bahwa cuma yang membedakan dalam posisi titik pada setiap posnya gitu ya. Bahwa pos 1 itu memiliki sumbu X yang bernilai 8 dan sumbu Y nya bernilai bukan itu maksudnya. Jadi pada yang di pos 1 itu berada jarak antara pos utama dengan pos 1 gitu. Nah, jarak antara pos utama dengan pos 1 di sini coba kita perhatikan. Kalau misalkan dari titik 0, dari titik pusat ya, dari titik pusat ini ke arah pos utama itu adalah negatif 4. Nah, sedangkan dari pos utama mengarah ke pos 1 itu kita ambil garis atau kita ambil tarik garis ke sini. Berapa perpindahan langkahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti jarak pos utama ke pos 1 itu adalah 8 yang berada pada sumbu X. Begitu juga, nah kenapa bahwa di sini sumbu Y-nya ini 1, karena kita acuannya adalah pos utama, berarti di sini pos sumbu Y-nya. Sumbu Y mengarah ke pos 1 itu 1 langkah gitu ya. Jadi 8,1. Begitu juga untuk pos 2 gitu ya. Memiliki titik 9,-9 acuannya dari pos utama tadi berdasarkan tenda 1 juga sama menjadi 12,4 yang menjadi acuannya adalah pos utama gitu. Sekarang kita mengenal garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Coba perhatikan baik-baik bahwa kita akan mengenal dulu sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, pertama ada garis L1, lalu yang keduanya L2, yang ketiganya L3, dan garis yang keempat. Bahwa dari keempat garis ini, baik L1, L2, dan L3 ini merupakan sejajar atau searah dengan sumbu X gitu ya. Nah, ini searah dengan sumbu X gitu. Baik garis pertama atau L1. Nah, sejajar dengan sumbu X dan juga tegak lurus dengan sumbu Y. Tegak lurus bahwa yang garis L1-nya itu sejajar dan lurus. Nah, ini tegak lurusnya berdasarkan dari sumbu Y. Nah, gitu ya. Baik garis L1, L2, L3, dan 4 itu sama-sama ya sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke. Garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Nah, ini kebalik. Kalau yang tadi sejajar dengan sumbu X, kalau yang sekarang sejajarnya dengan sumbu Y. Lihat arah garisnya. Lihat arah garisnya. Nah, M1, M2, nah itu sejajar dengan sumbu Y gitu ya. Dan tegak lurusnya terhadap sumbu X. Nah, gitu ya. Nah, ini tegak lurus terhadap sumbu X-nya. Nah,
ini sejajar dengan arah sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Begitu juga untuk garis yang ketiga dan garis yang keempat. Gitu. Sekarang garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Coba perhatikan bahwa N1 atau garis N1 ini adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, di mana perpotongannya adalah di titik 2 dan titik 3. Begitu juga untuk N2 bahwa di sini adalah memotong sumbu X dan sumbu Y ya dengan negatif 2 dan 3. Maka di sini ada titik potong ya, titik potong ini. Nah, titik potong ini berada di angka 3. Nah, ini titik potongnya gitu ya. Coba sebagai soal pembahasan, titik apa saja yang ada di koordinat 3,5, negatif 5,5, 3 dengan negatif 3. Coba perhatikan ini, pertama titiknya 3,5 sumbu X nya bernilai 3 dan sumbu Y nya bernilai 5. Maka ini posisinya ada di titik A gitu ya. Sekarang negatif 5, negatif 5. Nah, posisinya ada di titik E. Lalu 3, negatif 3. Nah, ini posisinya ada di titik G. Maka pilihannya ini untuk A, titik C dan titik E. Lalu titik B, titik D dan titik E. Berarti kalau misalnya kita perhatikan dari sini yang cocok adalah poin atau pilihan yang D yang cocoknya. Oke, yang selanjutnya, gambar di atas menunjukkan aliran sungai ya yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat, dimulai dari titik A sampai dengan titik M ya gitu. Kalau misalnya kita lihat bentuknya itu ya sama seperti aliran sungai ya, bolak-belok gitu. Nah, sebutkan kuadran berapa saja yang mengikuti aliran sungai dari titik-titik tersebut. Nah, pertama kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Lalu kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 dan kuadran 1. Yang kecilnya kuadran 2, kuadran 1 dan kuadran 4, kuadran 3. Lalu yang terakhir kuadran 1, kuadran 2, kuadran 4 dan kuadran 3. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat berdasarkan gambar itu, yang ditanyakannya adalah kuadran berapa saja yang mengikuti aliran sungai pada bidang koordinat ini. Itu berarti yang poin A, B, C. Nah, A, B, C berarti kuadran posisinya itu berada di kuadran 2. Ya, kita lock kuadran 2, berarti pilihannya ada di B dan di C. Sekarang D, E, titik D, E, F, G, H itu berada di kuadran kuadran 1. Nah, tadi kan yang sudah di lock antara pilihan B dan C. Yang pertamanya ada kuadran 2, lalu aliran sungai yang keduanya berada di kuadran 1. Berarti mana yang cocok untuk aliran sungai yang berada dalam bidang koordinat tersebut, yaitu ada pada pilihannya jatuh pada C ya. Iya, betul sekali. Oke, lanjut lagi. Gitu. Amati gambar di atas, tentukan koordinat titik A, B, C dan D terhadap titik G. Nah, ini terhadap titik G. Coba kita perhatikan bahwa terhadap titik G sebagai titik pusatnya, gitu ya, titik G sebagai titik pusat. Berarti coba mana ya menjadi jawaban yang betul adalah A, karena dari titik pusat G itu sebagai titik pusat, berarti langkahnya menuju ke titik A itu berapa? Coba kita hitung dari titik G ini sebagai titik pusat ya, maka dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
dan 13. Iya, maka ini nah titik A ini berdasarkan atau terhadap titik G sebagai titik pusat yaitu memiliki 13,5. Berarti yang jawabannya yang A ya. Jawabannya yang A. Oke, lanjut lagi. Amati gambar di samping. Sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D pada acuan titiknya 0,0. Berarti yang 0,0 ini sebagai titik pusat. Berarti yang titik A ini ya sumbu X-nya adalah 3 dan sumbu Y-nya adalah 5. Berarti bahwa untuk titik A memiliki sumbu 3,5 gitu ya, 3,5. Nah, coba kita lihat pilihannya antara A, B, C, dan D. Yang titik A itu berada di 3,5. Nah, yang 3,5 posisinya ada di titik atau ada di pilihan yang B. Sekarang yang titik B-nya. Titik B-nya untuk sumbu X-nya adalah -8 dan sumbu Y-nya adalah 5. Berarti jawaban yang sesuai dengan gambar atau bidang koordinat ini adalah yang B. Oke. Nah, coba kita perhatikan lagi garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, garis yang sejajar dengan sumbu X nih. Garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang sejajar dengan sumbu X adalah titik ataupun garis A ke B ataupun B ke A gitu ya, karena posisinya sejajar. Nah, posisinya sejajar. Nah, ini sejajar dengan sumbu X. Berarti yang ini juga sama termasuk gitu ya, sejajar. Baik C ke D atau D ke C. Nah, kita cari sumbu yang sejajar dengan sumbu X. Oh ya, masih ada lagi nih keterusannya. Dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Berarti tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus kan seperti ini, lurus ke atas, lurus gitu ya. Maka jawaban yang benar pada pilihan ini adalah, nah, tegak lurusnya, iya. Berarti yang jawabannya yang betul adalah garis AB dan garis CD, yaitu pada pilihan C. Oke, untuk pembahasan kali ini tentang koordinat kartesius itu dicukupkan sekian. Nanti akan ada latihan, nanti akan ada latihan di deskripsi. Tinggal diklik aja deskripsinya, nanti akan langsung masuk ke link soal latihannya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, gitu ya. Atur nuhun.